Anak yang kecerdasannya di atas rata-rata. Bab 219. Saat itu Perlina pun terkejut. Anak kamu jangan begitu pintar ya. Dia akan merasa IQ-nya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan anak berusia 4 tahun. Benar-benar memiliki rasa gagal. Sayang, kamu benar. Ada sebuah kata yang mengatakan, aku tidak yakin apakah anak ini adalah anakmu atau bukan, tapi pasti adalah anakku. Tidak perlu mengatakan di dalam hati, Darlin, Derek pasti berada di posisi nomor 1. Asalkan Derek setuju, Darlin pasti akan mempertimbangkannya. Bagaimana Paman Hendrik menurutmu? Begitu saja, tidak begitu dekat. Derek dengan tidak peduli berkata. Si tembam yang sombong ini, Perlina mulai memiliki nafsu untuk mencubitnya. Namun, memikirkan hal yang sudah dia janjikan padanya, dia pun hanya bisa menahan keinginannya untuk mencubitnya. Tidak apa-apa, masih ada waktu. Sayang, kamu bisa memperhatikannya pelan-pelan. Aku juga merasa seperti itu. Bagaimanapun seharusnya lebih baik dari pria jahat itu kan? Walaupun tidak ingin mengakui, waktu bersama juga tidak lama. Derek juga bisa membedakan siapa yang tulus dan siapa yang palsu. Paman Hendrik benar-benar baik padanya. Tidak terlihat seperti sengaja baik padanya hanya untuk menunjukkannya pada ibu. Makanya hatinya juga sangat ragu. Ayah terlalu brengsek. Paman terlalu baik. Demi ibu, sepertinya paman itu lebih cocok. Di dalam ruangan, satu orang dewasa dan satu anak kecil sedang membahas. Darlin mengambil ponsel dan berjalan ke tempat yang lebih aman. Di atas layar terlihat nama khusus yang dia buat untuk Yos. Tangan yang menekan tombol mengangkat sedang bergetar. Cahaya yang bersinar di layar menusuk matanya. Dia tahu, dia tidak bisa menghindar. Jadi, menarik napas dan mengangkat telepon. Suara bicaranya pun diusahakan agar dirinya terlihat sangat tenang dan tidak peduli. Halo? Darlin, apakah kamu sudah melupakan tugasmu? Setelah siang ini, Yos pergi karena marah. Memikirkannya dan merasa aneh, Darlin bukanlah wanita matre. Kalau dia benar-benar menyukai uang, selama 4 tahun ini dia memiliki banyak kesempatan untuk mengatakan padanya. Siang ini, Yos benar-benar dibuat marah olehnya. Makanya tidak memperhatikan detail ini. Tapi Darlin pasti memerlukan uang. Memikirkan mungkin ada rahasia yang disembunyikan Darlin. Yos merasa sudah saatnya untuk mengorek apa rahasia besarnya ini. Yos, ada banyak wanita di dunia ini. Kenapa kamu harus memilihku? Kamu begitu kaya. Ingin mencari wanita seperti apapun pasti ada. Kenapa harus memaksanya? Darlin tetap saja tidak bisa menunjukkan dirinya sama sekali tidak peduli. Memikirkan dua orang yang tidak saling mencintai melakukan hal itu di ranjang. Jadi apa bedanya dengan binatang? Yos dengan suara yang tenang dan tidak ragu berkata, kebiasaan. Yos, aku bukanlah mainanmu. Kalau kamu membutuhkan wanita, cari saja Jen. Di luar ada banyak wanita yang bisa kamu pilih. Darlin berusaha untuk tenang dan karena satu ucapannya pun gagal. Karena terbiasa dengan tubuhnya, makanya tidak ingin mencari pengganti lain. Atau hanya karena merasa
sudah terbiasa menggunakannya. Kenapa sudah begitu sakit hati sampai kebal masih saja merasa seluruh tubuhnya sakit? Yos benar-benar begitu kejam dan ingin melukainya. Seluruh tubuhnya barusan puas. Napas yang berat terdengar di antara mereka. Walaupun Yos tidak berbicara, Darlin juga bisa merasakan seberapa besar amarahnya sekarang. Apa hak Yos untuk marah? Bukankah orang yang seharusnya marah adalah dirinya? Walaupun Darlin marah sampai hampir mati, tapi lengannya tetap tidak bisa membandingkan dengan kakinya. Agar dirinya bisa pergi dengan lancar, Darlin tetap merendahkan nadanya dengan memohon berkata, "Yos, aku mohon padamu, tolong lepaskan aku ya." Darlin benar-benar sangat lelah. Begitu lelah sampai tidak ada tenaga untuk membantah lagi. Lepaskan dia, biarkan dia bersama dengan Hendrik bermimpi. Tatapan Yos terlihat mengerikan. Dengan nada rendah dan dingin berkata, "Darlin, setelah kamu mengambil uang itu, kamu tidak hak membicarakan syarat padaku lagi." Darlin hampir saja ingin menjerit, ingin menjawabnya, akan mengembalikan semua uang kepadanya. Kedepannya mereka berdua tidak saling berhutang lagi. Tapi Derek masih menunggu uang ini untuk melakukan operasi. Tidak peduli bagaimanapun, dia tetap harus menunduk pada kenyataan. Mulutnya terasa pahit, bahkan suaranya berbicara juga menjadi tidak bertenaga. "Yos, anggap saja aku berhutang padamu. Setelah memiliki uang, aku akan mengembalikannya padamu." Mendengar suara Darlin yang memohon, hati Yos seperti diiris pisau. Begitu sakit sampai membuatnya mengerutkan dahi. Dia tidak mengerti hal ini. Kenapa Darlin memerlukan uang sebanyak ini? Mereka bersama selama 4 tahun. Yos sama sekali tidak pernah menghambatnya dan juga tidak pernah mendengar dia memiliki kesulitan. Apakah bukan dia yang memerlukan uang ini, melainkan orang lain yang memerlukannya? "Darlin, kalau kamu benar-benar tidak ingin berhutang padaku, kamu hanya perlu menjawab satu pertanyaanku." Pertama kali, Yos begitu ingin mengetahui sebuah jawaban. Darlin memegang ponsel, merasa napas di hidungnya begitu dingin. Dengan suara serak bertanya, "Katakanlah, sebenarnya uang ini digunakan untuk siapa?" Ini juga adalah kesempatan yang Yos berikan pada Darlin untuk mengakuinya. Tidak peduli apapun jawabannya, asalkan Darlin bersedia mengatakan, Yos tidak akan mempermasalahkannya. Bahkan kalau perlu dia juga bisa membantu. Tapi Darlin lebih bersedia menerima dipermalukan olehnya dan juga tidak ingin mengatakan alasannya. "Yos, aku setuju dengan permintaanmu." Tatapan Yos menjadi dingin. Hatinya perlahan menjadi keras. Suara yang dingin bagaikan iblis yang bangkit dari neraka membuat jari Darlin gemetaran. "Baiklah, Darlin, kamu mengatakannya sendiri. Segera kembali sekarang juga." Bukankah Darlin lebih bersedia melayaninya dan juga tidak ingin mengatakannya? Kalau begitu, Yos akan menurutinya. Darlin memegang ponsel yang teleponnya sudah ditutup. Memegang dada yang terasa sangat sakit dan hampir mati itu. Bibir yang tebal terbuka dan menarik napas segar. Seperti sedetik kemudian dia mungkin saja akan pingsan karena kehilangan napas. Dia tidak boleh pingsan di sini. Bukankah hanya melayani? Tidak ada hal besar.
Lagian juga bukan pertama kalinya lagi. Dan kemampuan Yos juga tidak buruk. Bukankah dia juga tidak rugi? Walaupun sulit diterima, anggap saja digigit anjing. Setelah Darlin menasehati dirinya, menyodorkan tangan mengusap air matanya, mencubit kakinya dengan kuat agar dirinya kembali bersemangat. Kembali ke ruangan, wajahnya pun terlihat tersenyum dan berkata, "Derik, maaf, ibu ada urusan harus keluar dulu. Biarkan tante yang menemanimu dulu ya." Derik sepertinya tidak tahu Darlin akan pergi kemana. Dengan suara imut dan patuh berkata pada Darlin, Tidak apa-apa Bu, aku akan menunggumu dengan patuh." Perlina yang sudah disebut juga tidak mungkin tidak tinggal. Tentu saja dia tidak ada urusan. Dengan tatapan khawatir melihat ke arah Darlin. "Ada apa? Kamu pergi begitu saja?"